Malam itu, Jakarta seperti menyembunyikan sesuatu. Langit gelap, angin bergerak lambat, seolah tahu bahwa ada rahasia besar yang hendak terkuak. Di ruang kerjanya yang hanya diterangi lampu meja, Prabowo menatap grafik keuangan negara yang berjejer di layar besar. Ada celah, lubang raksasa yang tak bisa dijelaskan oleh akal sehat. 653 triliun rupiah, jumlah yang mustahil hilang begitu saja, tampak seperti asap yang menguap tanpa jejak. Jantungnya berdegup pelan tetapi berat, ia tahu angka sebesar itu bukan sekadar salah hitung. Ini adalah tanda keberadaan sesuatu yang jauh lebih gelap. Di tengah keheningan, seorang analis intelijen masuk membawa map merah bersimbol rahasia negara. "Pak, kami menemukan pola yang sama dengan laporan yang hilang 3 tahun lalu," ucapnya. Prabowo membuka map itu perlahan. Isi di dalamnya menggambarkan jaringan transaksi gelap, rekening offshore, dan perusahaan-perusahaan cangkang yang tidak pernah tercatat dalam sistem resmi. Setiap lembar seperti potongan puzzle menuju satu kesimpulan, seseorang, atau sekelompok orang, telah membangun kerajaan bayangan di dalam tubuh negara sendiri. Perutnya terasa mengeras. Ini bukan ancaman biasa. Prabowo berdiri, kedua tangannya menggenggam meja kerja. Ia melihat kembali layar yang menampilkan grafik penurunan dana publik. "Kalau angka ini benar," katanya pelan namun tegas, "kita sedang menghadapi pencurian terbesar sepanjang sejarah Republik." Kata-kata itu bergema dalam ruangan, membuat suasana semakin mencekam. Di luar, gemericik hujan mulai turun, seolah menjadi penanda bahwa badai besar akan segera datang. Dia sadar, langkah pertama mengungkap mafia negara akan mengguncang banyak kekuatan tersembunyi yang mungkin selama ini menyamar sebagai pejabat, pengusaha, bahkan penegak hukum. Namun Prabowo tidak pernah menjadi sosok yang mundur saat bahaya mengintai. Malam itu, di tengah suara hujan yang semakin deras, ia menuliskan satu keputusan di atas kertas perintah rahasia, Operasi Pemutihan Negara. Sebuah operasi yang hanya berisi satu tujuan, menyingkap siapa yang telah mencuri uang rakyat hingga ratusan triliun. Ketika tinta pena menyentuh kertas, ia tahu tidak ada jalan kembali. Pertempuran melawan mafia negara telah dimulai, dan taruhannya adalah masa depan jutaan rakyat yang percaya bahwa negara masih mampu melindungi mereka. Pagi menjelang, tetapi suasana di markas tim audit khusus masih dipenuhi ketegangan yang menekan. Ruangan itu penuh dengan layar yang menampilkan grafik transaksi, garis-garis alur dana, dan ribuan angka yang seakan membentuk labirin tak berujung. Di sana, para analis bekerja tanpa henti, menelusuri setiap detil yang mungkin menjadi pintu masuk menuju kebenaran. Mereka tidak hanya mencari kesalahan administrasi, mereka memburu bayangan yang bersembunyi di balik sistem yang sengaja dikacaukan oleh tangan-tangan terlatih. Dan semakin lama mereka menggali, semakin jelas bahwa kehilangan 653 triliun rupiah bukan akibat kelalaian, melainkan operasi kejahatan tingkat tinggi. Salah satu analis muda, Rahendra, menemukan pola yang tak pernah muncul sebelumnya, serangkaian transaksi yang selalu muncul pada jam-jam mati sistem, ketika seluruh pengawasan digital diredupkan oleh pihak dalam. Transaksi itu berakhir pada rekening perusahaan cangkang di negara yang dikenal sebagai surga pajak. "Pak, ada pola berulang selama 4 tahun terakhir. Seperti ada tangan kedua yang mengendalikan sistem dari dalam," ujarnya sambil menunjuk grafik zigzag yang tampak seperti denyut jantung. Prabowo yang datang melakukan inspeksi mendadak menatap layar itu lama, wajahnya mengeras. Ini bukan lagi indikasi, ini adalah bukti. Sementara itu, tim lapangan bergerak melakukan penelusuran fisik. Mereka mengetuk pintu gudang-gudang yang terdaftar sebagai penyimpanan aset proyek negara, namun yang mereka temukan hanyalah bangunan kosong yang dipenuhi debu. Beberapa rekening menunjukkan alokasi dana untuk proyek pembangunan pulau industri, namun ketika tim dikirim ke lokasi, mereka hanya menemukan pulau tandus tanpa satu batu pun yang pernah disentuh alat berat. Penipuan ini dilakukan begitu rapi, begitu sistematis, sehingga membuat banyak anggota tim gemetar oleh kemarahan dan ketidakpercayaan. Ada puluhan miliar mengalir setiap minggu, tetapi kenyataannya, tidak ada proyek yang pernah berdiri. Prabowo berdiri di tengah ruangan itu, dikelilingi oleh tumpukan bukti digital dan fisik, dengan tatapan yang menyala oleh tekad yang semakin kuat. "Ini lebih besar dari dugaan awal," gumamnya pelan, tetapi cukup untuk membuat semua orang menoleh. Ia kemudian memerintahkan langkah lanjutan, penelusuran ke luar negeri, penyadapan pihak-pihak yang dicurigai, serta investigasi terhadap kementerian tertentu yang selama ini memberikan laporan-laporan palsu.
Babak baru telah dimulai, mereka tidak lagi sekadar mencari uang yang hilang, tetapi memburu para dalang mafia negara yang selama ini beroperasi dari balik bayang-bayang. Dan dari caranya Prabowo menatap data itu, semua orang tahu, tidak ada satu pun dari mereka yang akan lolos. Malam berikutnya, sebuah ruangan bawah tanah di kompleks pemerintahan menjadi pusat koordinasi operasi terbesar dalam sejarah negara. Disinilah, operasi pemutihan negara, secara resmi dimulai. Lampu-lampu redup menerangi wajah-wajah tegang para anggota intelijen, auditor elit, dan penyidik digital yang telah disumpah untuk menjaga kerahasiaan misi ini. Peta dunia tampak di layar besar, dipenuhi garis merah yang menghubungkan rekening-rekening gelap di berbagai negara. Kita akan bergerak tanpa suara, ujar Prabowo, suaranya berat namun stabil. Jika mafia negara mengetahui rencana ini terlalu awal, semua bukti akan hilang dalam hitungan jam. Dan dengan itu, roda operasi bergerak. Tim Cyber Intel segera membobol jalur transaksi yang tersembunyi di balik firewall ganda milik jaringan keuangan internasional. Mereka menemukan jejak dana rakyat yang dilapisi lapisan-lapisan enkripsi canggih, sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh kelompok dengan akses ke teknologi kelas pemerintah. Setiap detik, layar-layar menunjukkan pertarungan digital antara tim negara dan sistem pertahanan para mafia. Beberapa kali, sistem mereka diserang balik, seolah pihak lawan telah mengetahui ada sesuatu yang memburu mereka. Mereka tahu kita datang, kata seorang ahli cyber dengan suara bergetar. Namun Prabowo tetap diam, matanya terpaku pada alur data yang mulai terbuka sedikit demi sedikit. Di lapangan, operasi penyergapan dilakukan serentak di beberapa lokasi yang dicurigai sebagai pusat kendali mafia negara, apartemen mewah, gudang tak berizin, hingga kantor perusahaan yang selama ini hanya menjadi topeng. Namun yang mengejutkan, di beberapa lokasi tersebut, tim menemukan ruangan yang ditinggalkan tergesa-gesa, komputer masih menyala, dokumen setengah terbakar, dan jejak kaki yang mengarah ke pintu belakang. Jelas sekali, ada kebocoran informasi, seseorang di dalam pemerintahan telah memperingatkan mereka. Beberapa anggota tim mulai panik, namun Prabowo mengangkat tangannya, menenangkan semua. Ini berarti kita mendekati sarang mereka. Kita harus lebih cepat. Di tengah kekacauan itu, sebuah kabar buruk tiba. Salah satu saksi kunci yang sedianya akan memberikan data lengkap tentang alur pencucian uang menghilang tanpa jejak. Mobilnya ditemukan di pinggir jalan, mesin masih hidup, pintu terbuka, tetapi kursinya kosong. Ini bukan penculikan biasa, ini adalah pesan. Pesan bahwa mafia negara tidak akan diam ketika kekuasaan mereka diganggu. Prabowo menatap laporan itu dengan rahang mengeras. Kalau mereka ingin perang, katanya perlahan, kita akan berperang. Dan malam itu, ia mengeluarkan perintah baru, tingkatkan operasi ke fase ofensif. Tidak lagi hanya membuntuti, kini mereka akan menyerang pusat jaringan mafia negara secara langsung. Pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Fajar baru saja terbit ketika satu persatu media mulai membocorkan rumor tentang operasi rahasia yang tengah berlangsung. Meski tidak ada laporan resmi, bau ketakutan mulai tercium di gedung-gedung kekuasaan. Beberapa tokoh lama tiba-tiba membatalkan agenda publik, sementara telepon-telepon penting berdering tanpa henti. Di balik layar, tekanan politik mulai menumpuk seperti gelombang yang siap menggulung. Prabowo menerima laporan bahwa sejumlah pejabat tertentu mulai memobilisasi pengacara, melindungi aset pribadi, bahkan mencoba melarikan dana ke luar negeri. Tanda-tanda panik mulai muncul, kata salah satu wakil penyidik. Dan ketika mereka panik, itu berarti mereka tahu waktunya habis. Namun perlawanan tidak datang dalam bentuk fisik. Mafia negara memilih menyerang lewat cara yang lebih licik, pencemaran nama baik dan operasi propaganda. Dalam hitungan jam, media sosial dipenuhi narasi seolah-olah operasi ini hanya merupakan langkah politik untuk menjatuhkan lawan. Beberapa akun besar mengunggah dokumen palsu, yang menuduh Prabowo melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Bahkan 2 stasiun televisi swasta menyiarkan berita yang mendistorsi fakta, membuat publik bingung dan terpecah. Tapi bagi tim inti, semua ini hanya membuktikan satu hal, serangan balasan sedang berlangsung, dan mafia negara mulai mempertahankan benteng terakhir mereka dengan segala cara. Di tengah tekanan itu, muncul secercah cahaya. Seorang pejabat senior yang selama ini dikenal netral datang menemui tim penyidik dengan wajah pucat dan suara gemetar. Saya punya sesuatu, katanya sambil menyerahkan flash disk. Ini, bukti utama. Tapi saya tidak bisa menjamin nyawa saya setelah ini.
Ketika data itu dibuka, seluruh ruangan membeku. Di dalamnya terdapat daftar nama, alur keuangan, notulen pertemuan rahasia, hingga rekaman suara pengaturan skema pencucian uang selama bertahun-tahun. Beberapa nama yang muncul membuat semua orang tercengang, tokoh yang selama ini dianggap bersih, ternyata ikut bermain dalam jaringan gelap itu. Tembok kekuasaan yang tampak kokoh mulai menunjukkan retakan besar. Prabowo menatap daftar itu lama, seolah sedang menimbang masa depan bangsa dalam pikirannya. Ini bukan sekadar korupsi, ucapnya dengan suara rendah namun penuh kepastian. Ini pengkhianatan terhadap negara. Ia tahu, setelah dokumen ini terungkap, badai akan meledak lebih keras dari sebelumnya. Tekanan politik, ancaman fisik, bahkan kemungkinan sabotase bisa terjadi kapan saja. Namun ia tidak merasa gentar. Dengan mata tajam, ia memerintahkan tim untuk menyiapkan konferensi pers rahasia. Kebenaran harus mulai dibuka, katanya. Dan di luar gedung, angin pagi berembus seperti tanda bahwa babak konfrontasi terbuka antara negara dan mafia akan segera dimulai. Siang itu, ruang konferensi yang biasanya ramai mendadak sunyi seperti makam raksasa. Prabowo berdiri di belakang podium, dikelilingi oleh tim inti yang wajahnya tegang namun siap. Di luar, ratusan kamera televisi telah terpasang, wartawan dari berbagai media menanti dengan gelisah, menyadari bahwa hari itu bukan hari biasa. Ketika Prabowo melangkah maju, lampu-lampu sorot menyala, dan seluruh negeri menahan napas. Hari ini, katanya, suaranya menggema tegas, saya akan mengungkap sesuatu yang selama ini disembunyikan dari rakyat. Suasana berubah seketika, satu kalimat itu saja sudah cukup membuat ribuan pesan berhamburan di media sosial. Prabowo menekan tombol di podium. Layar besar di belakangnya menampilkan bagan alur keuangan. Yang rumit, mirip akar pohon yang menjalar ke segala arah. Namun yang membuat ruangan itu membeku adalah angka besar yang muncul di tengah layar, 653 triliun rupiah. Uang ini, ucapnya perlahan, bukan hilang. Uang ini dicuri melalui jaringan mafia negara yang bekerja selama lebih dari 1 dekade. Layar kemudian menampilkan nama-nama perusahaan cangkang, rekening luar negeri, dan proyek-proyek fiktif. Wartawan yang biasanya tidak mudah terkejut pun tampak saling pandang dengan mata membelalak, seolah tak percaya bahwa pencurian sebesar itu bisa terjadi tepat di depan mata mereka selama bertahun-tahun. Setiap detil yang dibuka Prabowo adalah pukulan telak, rekaman suara pertemuan rahasia, dokumen alur transfer dana, hingga bukti keterlibatan orang-orang yang selama ini dianggap tokoh publik yang bersih dan terhormat. Ketika nama-nama itu muncul di layar, beberapa wartawan nyaris berdiri dari kursi karena tidak percaya. Beberapa bahkan menutup mulut dengan kedua tangan, menahan napas saat melihat daftar pejabat yang selama ini dilulukan rakyat ternyata bagian dari jaringan gelap tersebut. Di luar gedung, ribuan orang yang menonton via layar besar mulai berteriak marah, kecewa, dan sekaligus terkejut oleh keberanian pemimpin mereka membuka luka bangsa yang selama ini ditutup rapat. Setelah mengungkap seluruh bukti, Prabowo menatap kamera secara langsung, seolah berbicara kepada 270 juta rakyat tanpa perantara. Ini bukan akhir, katanya dengan suaranya yang menegang. Ini adalah awal dari pembersihan besar. Negara ini telah lama disandera oleh mafia yang menyamar sebagai pelayan rakyat. Dan hari ini, kita memutus rantai itu. Kata-katanya membuat ruangan bergemuruh, bukan oleh tepuk tangan, tetapi oleh rasa keterkejutan dan kesadaran baru bahwa bangsa sedang memasuki babak sejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan di luar sana, kekuatan gelap yang selama puluhan tahun tertawa di balik bayang-bayang akhirnya sadar, era mereka tinggal menunggu waktu untuk runtuh. Beberapa hari setelah pengungkapan besar itu, negara terguncang seperti baru saja dilanda gempa politik terbesar dalam sejarah. Namun di tengah kekacauan itu, sebuah kabar menembus hiruk-pikuk, aset senilai 653 triliun rupiah mulai berhasil dibekukan dan dikembalikan ke kas negara. Di ruang operasi keuangan yang dikawal ketat, para ahli audit dan ekonom berdiri terpaku melihat angka yang perlahan-lahan bertambah di layar. Rekening-rekening gelap dari luar negeri mulai ditutup, properti mewah disita, hingga kapal-kapal raksasa yang selama ini menjadi tempat pencucian uang dipasangi garis polisi. Semua itu terjadi dalam hitungan jam, sebuah pembersihan yang belum pernah disaksikan publik sebelumnya. Di istana, Prabowo menerima laporan resmi dari tim inti. Pak, kita sudah berhasil mengamankan gelombang pertama aset, kata Kepala Otoritas Keuangan dengan suara bergetar, bukan karena takut, tetapi karena takjub.
Ketika laporan itu dibuka, tercantum ribuan titik pengembalian dana, dari rekening asing, deposito tersembunyi, proyek fiktif, hingga dana hibah yang selama ini diputar oleh mafia untuk keuntungan mereka sendiri. Prabowo menutup laporan itu pelan, lalu memandang keluar jendela seolah melihat wajah 270 juta rakyat yang menunggu perubahan. Uang ini harus kembali ke rakyat, katanya mantap. Tidak satu rupiah pun boleh mengendap. Pengembalian dana itu segera dihantarkan ke berbagai sektor yang selama ini kehausan anggaran. Rumah sakit di daerah mulai mendapat aliran dana yang cukup untuk membangun fasilitas yang tertunda bertahun-tahun. Sekolah-sekolah di desa terpencil yang hampir roboh kini masuk daftar renovasi prioritas. Bahkan program bantuan langsung kepada masyarakat miskin mendapat injeksi anggaran baru, membuat jutaan orang merasakan perubahan nyata. Di berbagai kota, rakyat berkumpul menonton berita di layar besar, bersorak ketika melihat daftar aset yang disita. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, masyarakat merasakan bahwa negara benar-benar sedang berdiri untuk mereka. Sementara itu, dunia internasional pun terkejut melihat skala operasi ini. Lembaga keuangan global memberikan pujian, dan beberapa negara bahkan menawarkan kerjasama untuk membantu membekukan aliran dana mafia yang tersisa. Namun bagi Prabowo, semua pujian itu tidak ada artinya dibanding senyum rakyatnya. Ia menggelar rapat kecil dengan tim inti dan berkata tegas, "Kita belum selesai. Kita harus pastikan tidak ada celah baru untuk mereka bangkit." Dan malam itu, di ruang kerjanya yang sunyi, Prabowo menandatangani paket kebijakan baru, pagar besi yang akan mengurung mafia negara agar tidak pernah lagi menyentuh uang rakyat. Malam itu, setelah badai besar mereda, Prabowo berdiri di balkon istana, memandang kota yang tampak lebih tenang daripada beberapa pekan terakhir. Namun di balik ketenangan itu, ia tahu bahwa bangsa baru saja melewati masa paling gelap dalam sejarah modernnya. Di bawah sana, lampu-lampu menyala seperti bintang yang membentuk garis harapan panjang, seolah rakyat sedang mengirim pesan diam, "Kami percaya." Lanjutkan, Prabowo menggenggam pagar balkon, meresapi beban dan kehormatan yang kini berada di pundaknya. 653 triliun rupiah sudah kembali, tetapi nilai sebenarnya dari kemenangan itu adalah kembalinya kepercayaan rakyat pada negara mereka. Keesokan paginya, Prabowo mengumumkan pembentukan lembaga super pengawas yang berisi gabungan ahli forensik digital, investigator independen, auditor internasional, hingga tim pemberantasan korupsi generasi baru. Berbeda dari institusi lama yang mudah disusupi kepentingan politik, lembaga ini dibangun dengan mekanisme transparan dan diawasi publik secara langsung. Negara harus punya mata yang tidak bisa ditutup oleh uang, dan telinga yang tidak bisa dibeli oleh kekuasaan, ujarnya dalam pidato resmi yang disiarkan ke seluruh negeri. Kata-katanya menggema dalam hati jutaan orang yang selama ini merindukan ketegasan seperti itu. Dampak kemenangan terhadap mafia negara mulai terlihat di berbagai penjuru negeri. Di desa-desa, warga melihat pembangunan yang benar-benar berjalan, bukan lagi janji yang hilang di udara. Jalan-jalan yang dulu rusak kini mulai diperbaiki. Puskesmas yang kekurangan obat akhirnya mendapat suplai penuh. Para petani mendapatkan bantuan alat dan pupuk yang selama ini selalu terpotong di tengah jalan. Di kota-kota besar, masyarakat merasakan perubahan pada birokrasi, izin usaha menjadi lebih cepat, pungutan liar menghilang, dan pejabat-pejabat yang biasanya arogan kini bekerja dengan kepala tertunduk, takut berhadapan dengan sistem pengawasan baru yang tak bisa ditipu. Di tengah perubahan itu, Prabowo duduk di ruang kerjanya, menatap laporan perkembangan terbaru. Ada rasa bangga, tetapi juga kewaspadaan. Mafia lama memang telah tumbang, pikirnya, tapi bayang-bayang selalu mencoba kembali. Ia tahu, perjuangan menjaga negara dari tangan-tangan gelap tidak pernah benar-benar selesai. Namun kini ia tidak lagi berjalan sendirian, rakyat ada di belakangnya, mengawasi, mendukung, dan bersiap bersuara jika keadilan kembali diganggu. Dengan napas panjang, ia menutup laporan itu dan berkata pelan namun penuh keyakinan, "Ini adalah awal dari Indonesia yang benar-benar merdeka dari korupsi."